Siap. Yang punya bukunya silakan dibuka dulu. Buku hadis, Ustaz. Iya. Karena Ustaz nggak bisa di sekolah kan, jadi nggak ada menampilkan. Al-Hidayah, Ustaz. Iya, nggak sempat Ustaz nih. Jaki kok tahu, Jaki? Iya, tahu kan, Mbak. Masjid dekat rumahku. Berarti rajin sholat dia. Sudah lihat hadis 21? 21, Ustaz. Lama. Tadi. Betul Zaki. Bentar, Ustaz, bentar. Ya kan? Yang terakhir kita hadis ke-20 tentang malu, ya kan? Masih ingat kan? Baik, hari ini tentang Malu. istiqomah. Sudah dilihat? Udah, Ustaz. Baik. Saya bacain ya. Bismillah. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Nukarrir marra thaniya istami'u jayyidan la'allakum tahfazuna hadal hadith an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Baik. Nah, ini hadisnya sangat pendek sekali, sudah hafal antum semuanya insyaallah. Tinggal nanti antum menyetorkan kembali ya kepada Ustaz. Kita terjemahkan ya. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan kunyah dia Abu Amrah. Namanya adalah Sufyan. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak mungkin aku tanyakan kepada siapapun selain kepadamu. La as'alu anhu, yang tidak aku tanyakan tentangnya ahadan, seorang pun ghairaka, selain dirimu ya Rasulullah." Qal, Nabi bersabda, "Qul," katakanlah, "amantu," aku beriman, billah, kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian setelah engkau beriman, maka beristiqomahlah dalam keimananmu. Taib, hadis ini luar biasa ya, walaupun pendek. Kalau kita mengira sangat pendek sekali hadis ini. Ustaz, Tapi subhanallah. Videonya nggak dihidupin, Ustaz. Video kameranya, Ustaz. Oh, belum? Iya, kamera Ustaz, mereka tak tampak. Oke, taib Ustaz. Barakallah. Sudah? Ya, udah Ustaz, silakan Ustaz. Oh, mungkin karena apa tadi? Buka file. Oh iya. Kalau di sini bisa nggak nampilkan
Bisa ya? Nggak bisa. Gimana Ustaz? Men-share file materi. Nggak bisa kayaknya ya. Dari apa Ustaz? Dari sini bisa, dari Ustaz sendiri. Coba di sana tampilkan, bisa? Apanya Ustaz? Ada Bukunya filenya kan? Ya, ada filenya kan? Ada Ustaz. Nah, coba tampilkan. Bagikan aja. Hadis 21. Kalau dikeluarkan dari Zoom, kayaknya hilang dia. Coba tes lagi ya. Hilang. Udah Sat, udah nampak Sat. Udah, Ustaz. Bisa Udah nampak? masuk. Hadis ke-21. Lulus deh ujian deh. Satu ya. Iya, hadis 21. Alhamdulillah. Belum tahu ya kan. Lewat itu. Hmm? Lewat 21. Terus. 19 Ustaz. 21. Iya. Ya, satu lagi. 20. Ya, ini dia. Ini dia. Oke, dia ya. Baik, sekarang kita langsung kepada faedah hadis. Coba Ustaz, buka Ustaz faedah hadisnya. Yang poin-poin kandungan hadisnya. Ya, oke. Baik. Yang pertama, hadis ini berisi tentang iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Ya. Jadi iman tidak mencukupi kalau tidak ada ketaatan. Maksudnya apa Ustadz? Ada orang yang mengatakan dirinya beriman. Ya. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tetapi ketaatan dia dalam melaksanakan ibadah tidak ada. Jadi tidak bisa seperti itu. Tidak cukup iman itu hanya meyakini dalam hati, gitu kan, melapaskan dengan lisan, tidak cukup itu. Tetapi apa? Harus dengan perbuatan. Itulah ketaatan, ya, ketaatan dalam melaksanakan ibadah. Itu yang kedua. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Pasti, ya, orang yang terus istiqomah dalam berbuat baik, ya itu insya Allah akan menjaga dia imannya terus bertambah. Yang namanya iman kan yazidu wa yankus, iman bertambah dan berkurang. Kapan dia bertambah Ustaz? Ketika amal solehnya kontinu. Kapan iman itu akan berkurang Ustaz? Ketika dia bermaksiat, artinya tidak beramal soleh. Jadi itu harus diingat baik-baik. Amal soleh dapat menjaga keimanan. Yang ketiga, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Jelas. Setelah kita mengatakan diri kita beriman, amantu billah tsumma istaqim. Jadi langsung dia berbarengan. Saya beriman, langsung istiqomah. Istiqomahnya apa? Terhadap perintah Allah. Jadi harus berbarengan. Yang keempat, istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Kenapa derajat yang tinggi? Karena kesulitan seseorang untuk istiqomah ini ya tidak segampang yang kita ucapkan. Istiqomah. Tetapi kenyataannya apa? Susah. Padahal Nabi mengatakan wa inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan kontinu, terus menerus kita beramal soleh, beribadah, walaupun amalan tersebut ringan, walaupun dia sedikit. Misal salat duha, kira-kira menurut antum apakah ini susah apa tidak? Salat duha? Enggak kan? 2 rakaat aja. Enggak Sat. 2 rakaat. Nggak susah kan? Nah, coba antum istiqomah, bisa nggak? Nggak. Itu yang susah. Senyum kan ibadah kan? Coba Ya, kalau Ustaz. antum istiqomah dengan senyum, bisa nggak antum senyum? Kadang-kadang jumpa kawan
jumpa kawan ya kan, apa namanya, kawan yang dulu pernah kita bermusuhan gitu kan. Nggak bisa kita untuk senyum gitu kan. Karena berat. Padahal apa salahnya senyum? Nggak modal kan, cuma agak melebarkan sedikit bibir ini gitu kan. Tapi susah. Ketika ada orang yang nyakiti hati kita gitu kan. Perasaan kita payah kali untuk senyum sama dia. Muka kita masam sekali, segi 4 jadinya. Kenapa? Karena kita untuk istiqomah dalam kebaikan susah. Makanya tingkatan yang paling tinggi. Itu mesti senyum ya kan, yang paling mudah, nggak ada modalnya. Apalagi sholat. Tentulah beruduk lagi kita, rukuk, sujud gitu kan. Padahal cuma 2 rakaat gitu kan. Subhanallah. Termasuklah dalam hal ini antum istiqomah dalam belajar. Oh, ini lagi. Di zaman Covid ini sudah banyak teman-teman antum yang sudah berjatuhan di dalam dunia pembelajaran. Terlihat, bisa lihat itu. Wali kelasnya kan, yang mengikuti Zoom, yang delay, sangat sedikit. Ya, sedikit, separuh. Kalau 30 kan, separuhnya. Kemana yang lain? Zoom tidak, delay enggak juga. Jadi yang mana dipilihnya? Oke lah kalau dia sibuk ya kan, atau luar kota dia, nggak bisa Zoom sama kita. Tapi delay enggak juga. Bisa pantau terus itu. Kenapa? Enggak mampu dia beristiqomah untuk belajar. Subhanallah. Jadi kalau antum dalam hal ini adalah istiqomah dalam belajar. Kenapa belajar Ustaz? Bukankah itu juga ibadah? Ibadah enggak belajar itu? Hah? Halo? Benar nggak yang namanya thalabul ilmi itu apa ibadah? Hah? Bisa. Betul. Ibadah Ustaz. Zaki Musafa. Zaki? Mana beliau antum? Ayo. Nah, Ustaz. Betul nggak yang namanya belajar itu ibadah? Betul nggak? Betul Ustaz. Dari mana antum tahu? Dari mana? Dari Ustaz lah. Alasnya apa coba? Nggak tahu Ustaz. Masya Allah. Itulah kadang-kadang kenapa kita tidak semangat dalam belajar. Karena kita nggak tahu bahwa yang namanya itu belajar adalah ibadah. Sama dengan juga sholat, ya kan? Apalagi zakat, ibadah. Bahkan para imam-imam dahulu ya kan, mereka meninggalkan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah misalnya, demi untuk ilmu gitu kan. Kenapa? Kedudukan ilmu lebih tinggi daripada amalan sunnah. Ya, Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh ya suatu untuk menuntut ilmu, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi antum belajar ini adalah dalam rangka untuk memperoleh surga. Jadi beristiqomah lah antum untuk belajar, jangan main-main. Ketika antum menyuruh antum untuk menghafal, hafal. Setor. Ini kadang-kadang Ustaz buka grup hafalan, kadang cuma 2 orang, 3 orang. Ustaz kadang kesal gitu kan. Kemana nih siswa gitu kan? Nggak sadar ke dirinya gitu kan. Dan dalam beribadah ini Allah memantau dia gitu kan. Allah memantau dia ketika beribadah itu. Bukan cuma Ustaz yang mantau gitu kan. Ini Allah yang mantau dia. Ini lagi beribadah ini. Setor hafalan, subhanallah. Hafalan hadis Nabi gitu kan. Nanti kalau nyetor lagu-lagu dia senang gitu kan. Subhanallah ya kan. Nyetor hafalan hadis dia nggak mau, nggak semangat. Ya, ini nggak boleh seperti itu. Baik. Jadi istiqomah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Yang kelima, keinginan yang kuat
dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Dalam hal ini ya, hadis ini nggak ada jelaskan siapa nama sahabatnya, karena nggak perlu dalam hal ini, gitu kan. Yang perlunya apa? Bahwa semangatnya para sahabat untuk bertanya luar biasa. Untuk apa? Untuk menjaga amalan mereka. Ya, jadi itu kita perlu ya. Misalnya apa saja ya amalan-amalan yang membuat yang menghilangkan, membatalkan amalan kita, amalan soleh kita. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu gitu kan. Ternyata amalan kita itu udah kita lakukan, ternyata nggak terima Allah gitu kan. Misalnya apa? Misalnya tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Jadi orang yang cuma ikhlas modalnya gitu kan. Saya kan Ustaz udah ikhlas sekali untuk belajar ini atau beribadah ini. Nggak cukup itu. Kalau tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Baik, yang terakhir, perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas, beribadah hanya kepada Allah semata hingga mati, ya. Jadi ini adalah perintah tsummastaqim. Ya, itu ada perintah itu ya, perintah fi'il amar. Tsummastaqim, kemudian beristiqomahlah kamu. Jadi ada perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan ya, memegang Islam dan beramal soleh, terutama juga dalam hal kita belajar ini. Mudah-mudahan kita sampai mati tetap sampai nyawa kita di kerongkongan barulah kita selesai belajar, ya kan? Jadi selagi kita masih bisa belajar, belajarlah antum. Jangan nanti antum kira udah tamat dari sini, antum habis sudah belajarnya, nggak boleh kayak gitu. Tetap antum nanti walaupun antum bukan di sini, di Ulunuha, SMA-nya, di luar misalnya, tetap antum belajar. Belajar apa Ustaz? Agama terutama. Kalau dunia ini kan akan tinggal nanti semua. Walaupun antum ngambil jurusan umum misalnya gitu kan. Tapi jangan lupakan agama gitu, ulang-ulang pelajaran. Karena itu akan dibawa sampai akhirat nanti. Ya, ilmu agama pasti akan dibawa ke akhirat. Ilmu dunia, ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris akan tinggal di dunia. Jadi antum ingat baik-baik itu. Baik, cukup ya, sampai sini dulu ya. Kalau ada yang pertanyaan, silakan nanti jawab Ustaz, ada yang kurang jelas. Ya. Jangan lupa ya, hari ini insya Allah kita akan mulai setoran hafal hadisah. Bagi yang 15 belum, saya tunggu ya, dari jam ini ya. Habis ini kita langsung ini, saya tunggu. Yang menyetor hadis hafalan yang ke-15 atau 16. Barakallahu fikum. Rupanya. Mohon yang Ustaz bilang hari itu siapa ya untuk mendata siapa yang hari ini yang datang ya, yang hadir. Nanti kirim ke Ustaz. Baik, nakhtatim subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Bang Dimas guys.